Dua korban meninggal dunia dalam kecelakaan KM Dharma Kartika 9 di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Januari 2026 merupakan warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Mereka adalah Nurlina dan Nani. Keduanya warga lingkungan Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanah Sitolo. Pantauan tribuntimu.com sedari pagi pada Rabu 28 Januari 2026, rumah duka dipadati silih berganti warga dengan pakaian serba hitam datang melayat. Baik di rumah duka korban Nurlina maupun Nani. Rumah Nurlina berwarna hijau toska, sedang rumah Nani berwarna coklat, keduanya rumah panggung. Mereka bertetangga dan memiliki hubungan keluarga, yakni tante dan ponakan. Nani selaku tante dan Nurlina sebagai keponakan. Jarak dua rumah pun tidak terlalu jauh, berkisar sekitar 500 meter saja. Di sisi kiri rumah duka korban, Nani terpasang tenda biru. Begitupun di rumah duka korban Nurlina. Pukul 12.35 waktu Indonesia Tengah, kedua jenazah tiba di rumah duka. Terlebih dahulu petugas dan warga menurunkan jenazah Nurlina, selang beberapa menit giliran jenazah Nani. Suara tangis tak terbendung terdengar dari atas rumah panggung bertiang kayu dan bambu. Tampak warga berbondong-bondong mengangkat peti jenazah ke atas rumah. Di atas, tangis pun pecah, tak terkecuali bagi ketiga anaknya. Beberapa warga yang hadir di lokasi juga turut larut dalam kesedihan. Tidak lama kemudian, jenazah Nani disemayamkan di rumah duka. Begitupun jenazah Nurlina. Lalu disalatkan di Masjid Nurul Ulia, setelahnya dikuburkan di Kuburan Islam Cenranae, Tanah Sitolo. Kedua jenazah dikuburkan berdampingan, mengingat masih memiliki hubungan dekat. Sebelumnya, Idrus ungkap perubahan sikap orang tuanya sebelum terjadi insiden tersebut. Ia mengaku sebelum ibunya bersama 21 keluarga lain berangkat dari rumah, memang sudah kelihatan tidak seceria hari-hari kemarin. Ia diam saja, terus tidak tampak raut gembira di wajahnya, sangat berbeda dengan keseharian ibunya yang dikenal ceria. Kemudian Idrus mendapat kabar dari sepupunya kalau insiden kapal feri Dharma Kartika 9 miring sesaat setelah bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Insiden tragis terjadi di Pelabuhan Semayang, Balikpapan pada Selasa 27 Januari 2026 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Kapal feri Dharma Kartika 9 mendadak mengalami kemiringan sesaat setelah bersandar di pelabuhan sehingga menimbulkan kepanikan di lokasi. Akibat kemiringan tersebut, sejumlah truk pengangkut muatan tertindih hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 orang. Kapal penumpang dan barang KM Dharma Kartika 9 dilaporkan mengalami kemiringan sekitar 5 derajat saat bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Berdasarkan pantauan di dalam kapal, sejumlah truk pengangkut muatan terlihat dalam posisi miring akibat kemiringan kapal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian barang bawaan bergeser, bahkan dilaporkan banyak telur pecah dari muatan salah satu truk. Petugas pelabuhan bersama kru kapal langsung melakukan penanganan darurat. Saat ini, proses pemindahan barang bawaan truk dari dalam kapal menuju ke truk lain keluar kapal tengah berlangsung untuk mengurangi beban dan menstabilkan posisi kapal. Ya, kemarin sekitar pukul 7 pagi ada sepupu yang telepon, katanya ada insiden kecelakaan di kapal, nggak tahu kapal apa namanya itu. Nah, begitu saya dengar kabar itu, langsung saya kaget. Nah, terus apa namanya, kusuruh lah telepon Bali, bagaimana kondisi sekarang, tapi sudah berapa jam itu belum ada ditemukan. Nah, orang tua saya sama sepupu saya gitu kabar. Kalau keluarga dari sini lebih 21 sama dengan anak. Kan di sana ada acara, kebetulan sepupuku di sana di Grogot itu mau ada acara syukuran rumah baru. Akhirnya berbondong-bondong ke sana. Lebih ya 21 dengan anak untuk mengikuti acara tersebut. Tapi kemudian apa? Ada sebagian pulang karena terjadi kecelakaan di kapal. Begini,
Katanya dari informasi dari sepupu saya, pas sudah ada informasi dari kapal bilang kapal sudah sandar. Nah orang tua saya itu sama sepupu saya bergegas turun. Mungkin orang tua lah mungkin mau lihat barangnya apa di bawah, karena di bawah barang di atas dia tempat tidurnya begitulah. Nah, kira akhirnya mungkin bergegas turun lihat barangnya. Pada saat turun terjadilah insiden tersebut. Mobil di dalam kapal itu ada yang terbalik sebagian, mungkin tertimpa material dari mobil itu gitu. Setelah itu langsung mendapat kabar dari siapa? Dari sepupu saya, itu sepupu saya bersamaan dia turun dari kapal sebenarnya, tapi dia selamat. Ada beberapa sebenarnya terjabat, ada 5, tapi 2 yang tidak bisa diselamatkan gitu. Yang satu juga tuh banyak luka-luka. Keluarga pun sebagian ada di sana. Sudah melanjutkan perjalanan, sebagian sudah pulang dari sini untuk bersama jenazah, karena jenazah sekarang masih ada di Parepare sudah lupa. Dari beliau sebelum ada kejadian, karena kebetulan HP-nya pada waktu itu sudah tidak ada lagi casnya. Oh. Robek. Sebelum naik kapal mungkin ada mungkin Ya setelah berada sudah naik kapal di Iya. Parepare pada pukul 9 Iya. kemarin pagi itu sudah telepon bilang sudah ada mana di atas kapal yang berangkat, kalau sudah hati-hati mama di sana. oh sempat ditelepon pun di sama Mama di sebelum berangkat dia. Berangkat pas naik di kapal itu. Oh, sampai di sana sudah Di tidak ada sana karena kabar. sudah habis casnya HP-nya, tidak ada lagi komunikasi tentang dia dari dia, tapi kalau dari sepupu sudah sering. Oh iya. Terus, kalau ada numpung dari keluarga tak, artinya dari rumpun keluarga tak kita ada juga yang berangkat di sana. Ada yang berangkat, ada sepupu di sana termasuk tante, kemanakang, semua ada di sana. Kalau dari rumah ini pun Oh, cuma mama yang berangkat di. Oh, iya. Siap, makasih banyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah baik Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Saat ini jenazah korban tenggelam, maksud kami korban meninggal dunia KM Dharma Kartika 9 di Pelabuhan Semayang Balikpapan itu tiba di rumah duka atas nama korban Nani 64 tahun, di mana pada siang ini terpantau suasana rumah duka sangat haru, terdengar isak tangis atau tangisan dari atas rumah korban. Lokasi rumah duka berada di lingkungan Cendranaya, Kabupaten Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan tentunya pada siang ini kita dapat melihat suasana rumah duka begitu haru Tribuners, dan terdengar isak tangis dari terdengar isak tangis dari atas rumah duka. Sekedar informasi, rumah duka lainnya atau korban yang satu atas nama Ibu Nurdina 41 tahun itu berada tidak jauh dari lokasi rumah duka Ibu Nani. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa
korban meninggal dunia ini merupakan warga lingkungan Cenderanai, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, di mana insiden KM Dharma Kartika 9 mengalami kemiringan sesaat setelah bersandar di Pelabuhan Semayam, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kejadiannya pada Selasa 7 Januari 2026 sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Diketahui pula bahwa korban berangkat dari Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan bersama 21 kerabat atau rekan lainnya. Mereka hendak menuju ke rumah kerabat yang berada di Kalimantan Timur, dan di sana mereka tentunya akan mengikuti acara syukuran naik ke rumah baru, dan di mana setelah itu kapal yang ditumpangi korban mengalami kemiringan di sesaat setelah bersandar di Pelabuhan Semayam, Balikpapan, Tribunars. Pantauan Tribun Timur hingga siang ini, rumah duka masih dipadati baik dari keluarga, kerabat maupun tetangga korban. Dan tentunya dapat kita laporkan juga bahwa jenazah korban baru saja tiba di rumah duka dari pelabuhan dari bandara di Balikpapan, Tribunars. Beginilah suasana rumah duka yang ada di lingkungan Cenderanai, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, di mana sudah dipadati sanak saudara, kerabat, keluarga, hingga tetangga pada siang hari ini, Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa rumah duka lainnya atau korban lainnya juga berlokasi di lingkungan atau kelurahan yang sama, hanya berjarak kurang lebih 500 meter. Baik Tribuners, informasi yang kami himpun bahwa jenazah akan disemayamkan di rumah duka dan dikebumikan setelah sholat asar hari ini. Mohon maaf Tribuners, kami tidak bisa naik ke rumah duka karena kondisi rumah yang sangat padat dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kami berinisiatif mengambil atau melakukan penyiaran dari depan rumah sembari melihat dan melaporkan situasi dan kondisi terkini yang ada di rumah duka. Begitu Tribuners. Oke, Tribuners dimanapun Anda berada, sekali lagi kami informasikan bahwa kami berada di rumah duka korban meninggal dunia dalam kecelakaan KM Dharma Kartika 9 di Pelabuhan Semayam, Balikpapan pada 27 Januari atau Selasa kemarin sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya hari ini jenazah sudah berada di rumah duka setelah berangkat dari bandara
Bandara Balikpapan menuju Bandara Soekarno-Hatta Makassar, dan tentunya tadi melakukan perjalanan dari kota Makassar menuju ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kurang lebih memakan perjalanan 4 jam. Oke Tribuners, terdengar isak tangis dari rumah duka, dari atas rumah duka. Sesaat setelah peti jenazah dinaikkan ke rumah duka untuk disemayamkan. Oke Tribuners, untuk rumah duka lainnya atau korban lainnya itu berada di lingkungan yang sama atau di lingkungan Cendranai, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanah Sitolo, kurang lebih hanya berjarak 500 meter satu sama lain. Baik, mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan pada siang hari ini Tribuners. Sebentar lagi kita akan menyaksikan proses semayam dan juga akan dikebumikan setelah sholat asar. Baik, saya reporter Tribun Timur Jabal Kubais dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bung, ya. Jadi saya dari pihak keluarga, terkhusus anaknya, saya sangat ikhlas dengan perjalanan saya. Karena mau diapa, jadi itu sudah tadinya mak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.